Selamat datang teman-teman di channel Ethical Hacking Indonesia. Bila Anda baru masuk atau baru menemukan channel ini secara tidak sengaja, bisa langsung subscribe dulu di bawah karena ada banyak informasi yang akan saya bagikan ke depannya mengenai tentang cyber security. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Terus share juga ke teman-teman kalian yang mungkin yang membutuhkan informasi yang sama seperti apa yang kalian inginkan gitu. Jadi kita akan melanjutkan sesi pembahasan tools Kali Linux yang baru yang sudah saya janjikan di video tentang reviewnya kemarin, Kali Linux yang versi 2022.1. Dan di sini saya akan membuatkan tentang salah satu tools yang sangat berguna, yang terintegrasi dengan beberapa tools lainnya yang sangat berguna dan sangat powerful, yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan aktivitasnya di bug bounty atau dimanapun itu ketika teman-teman berhubungan dengan cyber security. Update dulu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, seperti biasa saya harus membuat disclaimer supaya video kita tidak di take down, supaya pembuatan video ini harus ada tujuannya dan apa sih gunanya, efeknya apa gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak merugikan pihak manapun. Oke. Disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi itu menjadi sebagai tolak ukur lah dari cara kita berpikir mengenai hacking atau keamanan cyber security. Itu sangat dibutuhkan oleh semua kalangan gitu. Kenapa? Karena bagaimana cara kita menghindar dari hal tersebut apabila kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya gitu. Jadi harus kita melihat dulu skenario yang digunakan supaya kita bisa terhindar dari hal itu. Oke, let's start. Jadi ini toolsnya namanya Nabu ya. Nggak tahu kenapa juga dikasih namanya Nabu. Intinya tools ini terintegrasi dengan Nmap. Siapa yang nggak tahu Nmap? Nmap itu adalah tools yang berhubungan dengan network, berhubungan dengan jaringan-jaringan seperti itu. Dan ya, ini sangat powerful banget. Bahkan ada beberapa kombinasi yang sangat mantap banget menurut saya kalau di Nmap, apalagi dikombinasikan ke dalam tools Nabu ini. Jadi ada banyak banget, bisa misalnya scanning vulnerability juga langsung dari Nmap juga bisa gitu. Nah, dan si Nabu ini menyediakan akses untuk kita melakukan integrasi dengan Nmap gitu. Jadi lebih powerful lagi. Oke, langsung kita baca dulu ketentuan-ketentuannya atau informasi mengenai Nabu ini. Jadi developernya tuh Sandeep apalah itu. Jadi itu adalah si developernya dari Project Discovery. Coba kita lihat website mereka dulu. Dari kemarin juga ini dari Project Discovery ini, cuman saya belum buka. Nah, jadi ini adalah HTTPX, ini juga tools mereka gitu. Terus ada Proxify. Jadi ini salah satu yang dipercaya oleh Kali Linux sih. Saya lihat banyak banget di sini developer tools yang sangat berkompeten lah
bisa buat tools seperti ini, kerjasama mereka buat di sini. Oke. Jadi kita mulai aja. A face port scanner written in Go with focus on reliability and simplicity, apalah itu. Jadi lebih kepada kecepatan dan kesimpulan yang inilah, yang tidak ribet-ribet gitu. Tidak kayak kalau kita lihat tools-tools yang lain sebelum-sebelumnya kan itu kayak ribet banget gitu, kayak perlu pemahaman yang sedikit menyentuh program gitu. Walaupun itu penting, cuman kalau dalam pekerjaan kan kita butuh hal yang simple, hal yang mendukung kita dalam segi waktu dan manajemen lainnya. Jadi kita harus mempowerfulkan lagi gitu. Jadi fast and simple scene atau connect probe based scanning. Jadi sesimpel ini gitu, sudah melakukan scanning dan dia menampilkan beberapa port gitu. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan scanning terhadap website itu, kita tidak bisa melihat hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi ada kerentanan yang namanya server side apa gitu, saya lupa, pokoknya ada server side tulisannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di port 44 ini kan dia menampilkan sesuatu yang forbidden. Nah, forbidden, apalah itu, pokoknya tidak bisa diakses oleh orang dari publik gitu. Hanya seorang admin saja yang bisa mengakses gitu. Tapi kalau misalnya kita pindah ke sini, ternyata dari sini tuh dikasih akses gitu. Nah, itu fungsinya. Itu kenapa dia menampilkan hal seperti ini gitu. Okay, optimize for easy of use and lightweight on resource. Nah, ini lebih mudah gitu optimasinya. Terus automatic handling of duplicate host between multiple subdomain. Jadi kalau ada yang terduplikat atau misalnya ada kesamaan, nah itu kan membuang-buang waktu bila kita melakukan scanning terhadap dua hal yang sebenarnya sama gitu, memberikan informasi yang sama. Jadi di skip sama dia. Nmap itu terintegrasi juga di dalamnya, integration for service discovery. Jadi Nmap sudah diintegrasikan ke dalam karena berhubungan. Nmap itu network mapper ya, atau network mapping juga bisa. Itu sangat terkenal dari dulu sebagai tools yang sangat dipercaya oleh berbagai kalangan untuk melakukan scanning dalam ranah networking gitu. Terus ada pip out and output support for integrating in workflow. Jadi langsung ada hasil-hasilnya gitu keluar seperti ini. Terus ada multiple output format support, ada JSON, ada file, ada std outnya yang seperti ini juga ya. Maksudnya dia langsung memperlihatkan. Kalau di program di Python, kalau teman-teman pernah buat program di Python yang mau ditampilkan lewat CLI atau command line interface, itu nanti pasti tahu tentang std out ini. Std out ini semacam sistem sebutannya biasanya verbose yang akan mengeluarkan segala sesuatu informasi mengenai apa yang sedang terjadi gitu. Kalau misalnya kita tidak pakai fungsi ini, maka kita akan melihat flat aja gitu, bahkan hasil kita tidak tahu hasilnya apa gitu. Jadi itu adalah fungsi-fungsinya gitu. Terus ada juga misalnya dalam bentuk file juga bisa gitu. Terus multiple input support including host, IP, CIDR notation. Jadi bisa kita pakai host tuh yang seperti ini, misalnya google.com, github.com gitu. Itu dimaksudkan sebagai host gitu. Nah, kalau IP itu dalam bentuk range seperti ini. Dalam bentuk angka seperti ini. Itu yang disebut dengan IP gitu. Biasa kalau dalam pengecekan, misalnya kita mau ngecek IP apa, misalnya pakai ping
juga bisa, pakai dict juga bisa, seperti ini ya, bukan yang ini. Maksudnya ya, misalnya kita google.com, nah itu akan memberikan hasil gitu. Itu yang disebut dengan IP, menggunakan IP juga bisa gitu. Jadi ini bisa kita collect, kita simpan dalam bentuk file atau bahkan secara tunggal juga bisa gitu. Dan dia bisa menggunakan network range gitu. Kenapa saya bilang dia bisa menggunakan network range? Karena ketika dia sudah masuk ke CIDR ini kan dia pakai network range gitu, dari mass mass network mass, intinya topeng lah, topeng. Dalam artian kayak ada yang 225 itu, if config seperti ini, network mask mana ini, nah netmask itu ini yang disebut dengan CIDR gitu, network mask, tapi kalau misal diintegrasikan dalam IP itu namanya CIDR gitu. Oke. Penggunaannya ya seperti biasa, pakai help untuk melihat ketentuan-ketentuannya di sini. Kebetulan saya sudah melakukan instalasi ya, sudo. Kalau di Kali Linux dan kawan-kawannya, kita bisa menggunakan sudo apt install nabu seperti ini. Jadi berhubungan saya sudah melakukan instalasi, jadi already ya. Oke, coba kita langsung eksekusi. Nah, jadi seperti ini. Dulu saya hide ini dulu. Nah, dalam penggunaannya ini sangat ya lumayan mudah, simple gitu. Nah, ada host baru string. Host itu artinya pakai pakai google.com atau pakai domain lah gitu. Tapi juga bisa pakai IP. Terus list. Nah, kalau untuk list ini biasanya ya yang file containing list of host to scan port. Jadi dalam suatu file itu ada list host yang sudah siap kita lakukan scanning nanti gitu. Misalnya kita mau melakukan sekaligus gitu, maksudnya tidak satu-satu gitu juga bisa. Itu fungsi dari list ini. Exclude host IH spesifis koma seperti apalah itu. Ini saya tidak tahu gimana cara baca. List of target to be included from the scan IP CIDR. Jadi bisa menggunakan dari IP dan CIDR gitu, dan bisa dikombinasikan gitu. Terus exclude file if string ini string di sini dalam artian ketika kita habis menggunakan flag ini bisa langsung menggunakan string ini gitu. New line delimit file with target to be excluded from the scan IP CIDR. Nah, cuman berlaku untuk keduanya ini. Kalau untuk host belum bisa. Oke, untuk port jadi port seperti biasa lah, port. Terus ada beberapa port dari 100 sampai 200 port. Itu ada berapa port ya, kalau nggak salah tuh ada 600 kan 6000. Itu saya lupa atau saya salah. Ini adalah untuk fungsi menentukan port mana yang mau kita lakukan scanning gitu. Terus ada top port atau TP baru string gitu. Kalau TP default topnya itu adalah 100, mau pakai range sampai berapa gitu. Misalnya kita buat di sini 600, kalau misalnya portnya sampai situ dia akan stop di 600 itu artinya. Terus exclude port EP string port to exclude from scan. Terus port file PF string file containing port to scan. Jadi tidak hanya dalam ranah host, tapi kalau port kita bisa melakukan listing, buat listnya baru kita scanning gitu. PF baru misalnya kita kombinasikan aja, misalnya dari list di sini ada apa aja gitu, baru untuk PF-nya gitu. Exclude CDN skip full port scan for CDN is only check for
80 terus 443. Jadi kita bisa memberikan batasannya dalam scanning gitu, jadi tidak harus semua gitu. Maksudnya juga bisa, misalnya kan dalam sebuah port itu kan ada beberapa service gitu, ada banyak sekali data yang harus di load, dan itu bisa kita lakukan skip dengan exclude CDN atau EC. Terus rate limit C, terus general integral worker treat, jadi defaultnya ada 25. Terus integer kita pakai karena pakai angka, jadi nilainya integer. Ini juga sama. Rate of port scan probe request defaultnya itu adalah 1000, integer juga. Terus output ini ada text, ada JSON. Kalau yang std out ya secara ini aja, secara apa namanya, defaultnya memang harus ada gitu. Kalau nggak ada kan hantu itu. Terus configuration, scan all IPs, scan all DIP, bisa melakukan scanning terhadap semua IP gitu. Ini konfigurasi ya. Terus scan type, kita bisa pakai scan type-nya, port scan type S atau C. Jadi ini defaultnya S, artinya SYN. Terus source IP string, terus source IP, jadi ada stringnya di sini. Ini string ini diisi dengan IP. Interface list, list available interface for and public IP. Jadi di sini kita bisa pakai interface gitu, tapi dalam bentuk list. Network interface to use for port scan gitu. Jadi network interface itu apa? Coba kita cari dulu. Oke. Yang ini tadi kita mau pakai apa? Mau pakai network interface yang mana gitu. Jadi bisa di atur. Look at that boy. Nah, network interface itu adalah ini yang untuk wireless, ini untuk yang LO. Ini saya tidak tahu sini LO ini apa, local host. Intinya ini tentang local host. Ini apa namanya, Ethernet. Nah, ini hostnya. Dimanapun ini pasti ada sih dia. Soalnya dari bawaan hardwarenya. Kalau ini Ethernet, ini wireless gitu. Ini wireless card ada, baru ini bisa terdeteksi. Itu bisa kita lakukan di sini. Terus nmap, invoke nmap scan on target must be installed deprecate. Jadi harus kita melakukan instalasi terhadap nmap sebagai dependensi untuk melakukan konfigurasi nmap ini. Terus nmap CLI string, nmap command to run found result example nmap. Terus ini adalah fungsi dari nmap ya. Kalau misalnya kita mau pakai CLI, jadi langsung setelah habis hasil dari nabu ini, maka akan ditampilkan juga hasil dari nmap-nya di bawah gitu. Oke, sebentar guys, sebentar. Oke, maaf guys, tadi ada panggilan. Oke, lanjut. Optimization, retrieve integer number juga defaultnya 3 gitu. Timeout, ini harus ada timeoutnya, millisecond. Timeout ini maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya ngantri itu kan harus ada pengaturan waktu ya. Pengaturan waktunya jadi bisa diatur dalam bentuk millisecond. Jadi tidak misalnya kalau ada error di port 1, misalnya sesuatu dan lain hal terjadi, ya langsung di-cut gitu sesuai dengan timeoutnya berapa gitu. Jadi persoalan jaringan ini sangat diperhatikan sih dalam hal ini. Terus warm up time, time in second between scan passes, defaultnya ada 2. Terus ping, use ping probe for verification of host. Jadi melakukan verifikasi dengan menunggu feedback dari request yang kita berikan gitu. Terus verify, validate the port again with TCP verification. Jadi
Setelah melakukan dengan ini kan bisa aja nyasar misalnya ke mercusuar, kan bisa aja terjadi ini. Nah, bisa dilakukan validasi dengan port TCP verification. Jadi nanti dilakukan verifikasi dan disamakan datanya apakah pas dengan host, dan ini ada kaitannya dengan tools-tools yang kemarin gitu. Terus debug juga, enable debugging information. Jadi ini biasa color silent, show font port only in output gitu. Oke, masuk ke dalam ranah percobaan. Ini adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu. Saya pindah dulu directory navigasi ke desktop dulu. Dalam penggunaannya kita coba menggunakan apa ya, website. Saya sering salah di sini. Website apa ya? Host misalnya, kita coba ini aja seperti biasa. Tinder, jangan Tinder terus bah. Tinder aja dah. Tinder aja coba. Nah, ini kalau masalah jaringan ini agak lama. Nah, di sini bisa terlihat ada 3 phone, 3 port on host Tinder. Hostnya ini gitu. Coba kita buka di browser. Apa yang terjadi bila kita buka dengan perbedaan yang ada ini. Nah, dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa diakses di ini browser. Misalnya kalau ada itu adalah port API kan harus pakai Postman gitu. Postman itu nanti kita bahas tentang tools, atau ya itu sebagai tools juga sih hitungannya, software lah. Nah, itu kan dia masuknya dengan sama. Kalau yang ini masuknya HTTP, ini HTTPS gitu. Oke. Dan ini bisa saya sebut saja, ini bukan sebut saja, ini sudah pasti ini masuknya ke dalam API. Oke. Terus lanjut lagi ke Oke, maaf banyak sekali gangguan. Oke, kita lanjut lagi ke ini nabuh. Terus kita pakai yang dalam list port tadi ya. Kita bisa pakai port, misalnya port 80 seperti ini sebagai contoh saja ya. Terus ada 80 juga. Baru hostnya kita pakai apa? Misalnya kita pakai Facebook deh, supaya tidak di ini aja. Nah, kalau untuk yang phone to port, jadi cuma ada 2 port aja yang terdeteksi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Why cuma 2? Tadi kan 3. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena dia mencari port sebagai data gitu, sebagai data yang bisa diakses melalui browser gitu. Makanya yang muncul itu cuma 2 gitu. Yang tadi kan yang 5 berapa tadi itu aksesnya itu pakai Postman, jadi dia tidak terdeteksi di sini karena ini adalah hubungannya jaringan gitu. Oke, lanjut lagi nabu. Terus kita pakai fungsi exclude port. Coba exclude port kita seperti apa dulu nih, kita lihat dulu sebentar guys. Banyak sekali panggilan di HP ini. Sebentar guys ya, ganggu sekali. Oke, kita mulai lagi. Nah, jadi kalau untuk exclude port ini sebenarnya ini sebagai opsi saja sih, tapi menurut saya ini bagusnya kita manual saja kalau ini mengenai. Oke, kita lanjut lagi karena maaf sekali banyak ini ya panggilan. Oke, kita lanjut lagi. Kalau untuk exclude port kita itu menentukan exclude port. Kita menentukan port yang menjadi prioritas gitu. Misalnya port 443
terus 8080. Nah, ketiga port ini akan menjadi prioritas dalam setiap scanning yang kita lakukan gitu. Misalnya apa saja yang kita buat ini akan menjadi prioritas gitu. Misalnya kita scan Google, walaupun di port pertama yang diketemu adalah port 1, tetap ini yang dilakukan scanning terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena itu menjadi prioritas gitu. Sudah kita menjadikan dia exclude port gitu. Oke. Terus kita bisa melakukan penyimpanan juga. Nah, ini saya tidak eksekusi ya, supaya menjadi default aja di tempat saya. Teman-teman kalau mau silakan dieksekusi, tapi perlu diketahui ini port ini bebas ya, tergantung teman-teman mau pakai port yang mana gitu. Jadi saya coba kita langsung next saja ke part selanjutnya. Nah, kalau yang ini yang ada yang flag O ini sudah saya lewatkan juga. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Menjadi kebiasaan di mana setiap tools yang kita gunakan itu pasti menyediakan, bukan setiap sih, cuma sebagian besar secara mayoritas itu akan menyediakan fungsi penyimpanan gitu. Jadi itu sudah lumrah kita ketahui gitu. Jadi kita next saja. Dan ada hal, oh ya, kalau di Nabu ini kan dia seperti ini. Coba kita buat dulu host Tinder, jangan Tinder Facebook nih, Google aja lah biar agak banyak datanya. Kita buat perbedaannya ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini. Kenapa kita juga mesti buat yang flag O ini? Karena ada bedanya gitu, yang akan menjadi bahan ketika kita nanti masuk ke Nmap CLI nya gitu. Jadi kita bisa output kita buat .txt dan kita coba lakukan eksekusi. Nah, ini kan sudah terjadi nih eksekusi seperti ini. Nah, si Nabu ini menyediakan fungsi di mana kita bisa melakukan panggilan list baru kita terus output seperti ini. Nah, dia running scene scan with root privilege gitu. Jadi ada Google, ada 3 port gitu, terus ada IP-nya. Dalam hal ini dia menggunakan output ini tadi. Output ini bisa dilakukan scanning ulang gitu. Oke. Lanjut lagi, kita bisa mengatur sebenarnya outputnya mau pakai yang mana gitu. Misalnya host terus google.com, kita bisa menggunakan fungsi misalnya JSON, coba, dan dia akan menampilkan dalam bentuk JSON seperti ini. Jadi ini lebih start programming. Kalau misalnya kita mau melanjutkan ke tools lain, dia bisa ini dia bisa kayak terintegrasi langsung gitu. Misalnya di Nmap kan ada yang versi webnya tuh bisa langsung terintegrasi kalau kita pakai ini JSON ini. Intinya lebih mudah. Jadi tidak kita pisah lagi, kita buat lagi gitu. Jadi outputnya langsung keluar JSON. Oke. Next ke yang selanjutnya. Nah, di sini dalam selanjutnya ini kita bisa menggunakan fungsi yang lebih ini lagi lah. Fungsi yang cukup powerful. Misalnya saya buat dulu kita hapus dulu ya. Nah, kalau yang ini kita bisa integrasikan dulu. Misalnya kita buat sudo subfinder misalnya ini fungsinya. Nah, coba lihat subfinder, baru kita sudo, jangan pakai sudo, subfinder pakai misalnya domainnya google.com.
Nah, itu kan dia akan mengeluarkan ini seperti biasa tadi. Kita skip di dulu. Langsung kita pakai sub finder domain Tinder aja, tinder.com. Jangan Tinder deh. Google.com misalnya. Google.com baru kita integrasikan dalam Nabu baru pakai silent. Kenapa pakai fungsi ini? Kita untuk menampilkan setelah dia scan di sini kan tertampilkan tuh, baru nanti dia scan kan di sini juga dan ditampilkan lagi gitu. Terus lanjut, teman-teman pasti tahu tuh HTTPX gitu. Itu sama juga untuk memastikan bahwa oke, saya belum install lagi. Sudo apt install HTTPX. Ini satu developernya satu aja dengan Nabu itu tadi, si HTTPX ini. Oh, nggak ada ya? Wah, repot sih. Kita skip aja dulu. Kita pakai yang mode yang ini aja. Oke, start subdomain finder. Nah, subdomain finder ini juga dari project discovery ya. Nah, ini agak lama sih, karena banyak gitu, banyak banyak yang di scan. Coba kita pakai cara ini aja, echo google.com terus nabu silent. Nah, ini juga pasti lama gitu, tapi intinya ya seperti ini, dia lebih simple gitu. Dan ini misalnya kita bisa echo pakai sub finder. Terlalu saja buatkan dulu finder.com, terus kita buat outputnya, buat subdomain.text. Nah, langsung kita eksekusi, dia akan memberikan hasilnya. Kok belum tertampilkan ya? Kita ambil yang sedikit aja lah, sedikit aja. Sini kita clear, pindah desktop, nano subdomain txt, terus kita ambil aja ini. Waduh, kenapa subdomainnya seperti ini? Sublister aja dah. Domainnya kita pakai Google. Aduh, salah lagi. Kita buat subdomain main.txt. Oke, scanning telah berlangsung. Nah, ini memang terblocking. Kita juga bisa pakai fungsi ini sih, engine ke Google aja, jadi dia scanning dirinya sendiri. Dan lama ya. Ini kayaknya jaringan saya. Di mana kau menaruh dia? Intinya seperti ini aja lah. Yang sudah kita tahu. Nano subdomainnya sudah saya hafal. Domainnya Google itu pasti ada edge.google.com, terus edgesense.google.com, drive.google.com, terus ada apa lagi ya, security.google.com, terus ada mail
.google.com. Terus ada apa lagi ya? Flight.google.com. Oke. Kita pakai yang ada, yang kita ketahui aja. Terus sudah kita kita cat aja subdomain. Terus nabu, pakai fungsi dari nabu itu silent untuk menentukan mana sih yang bisa digunakan gitu. Oke. Waktu sudah 35, totalnya lama sekali. Nah, ini di terscanning sudah. Di sini ada 2 IP dan bisa kita lihat edge itu ada 53, drive sama edge yang ini ada 80. Jadi rata-rata semua punya 53. Pasti bingung dong, kenapa gitu. Padahal yang biasanya disebutkan dalam hal ini ada cuma 443 sama 80. Itu karena semua subdomainnya ya punya data gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tapi ini lebih ke konfigurasi file sih. Kita cat aja lagi subdomainnya, kita hapus ini nabu. Kita pakai fungsi nmap CLI, command line interface gitu. Nah, langsung kita lakukan di sini nmap server, terus versionnya kita cari. Terus untuk outputnya bisa pakai nmap, langsung kita buat aja namanya nmap output ya, output. Oke, langsung kita scanning aja, dan ini adalah perbedaannya. Waduh, why what's going on, apa yang salah? Oh, SLI. Nah, running connect scan with non root privilege. Jadi kita tunggu aja dulu. Nah, sebentar guys, ada telepon. Oke, kita lanjut mengenai sesi terakhir kita. Ini hasilnya kalau misalnya pakai fungsi yang dari nmap tadi. Nah, dan ada outputnya di sini sudah disediakannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini kalau cara-caranya sih saya pastikan teman-teman sudah paham sih. Nanti di deskripsinya saya sediakan perintah-perintah yang sudah saya lakukan eksekusi ini supaya teman-teman bisa mengikutinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa melakukan modifikasi dengan cara teman-teman sendiri gitu. Oke. Nah, ini adalah responnya dipakai XML ya, dibuatkan, dan ini report yang sangat luar biasa yang membantu banget sini. Oke. Thank you for watching this video. See you in the next video. Asik. Keep safety on the internet, dan jangan patah semangat dalam belajar. Karena harus ada hal lain yang harus saya urus. Jadi video ini cukup sampai di sini, dan saya rasa juga apa yang menjadi pembahasan intinya sudah tersampaikan. Oke. Dan durasinya juga sangat panjang sekali nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus di share videonya ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama. Oke, see you in the next video.